Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika, terutama buat rekan-rekan yang sedang disibuk-sibukkan dalam aktivitas penelitian. Hari ini saya mau sedikit berbagi mengenai cara membuat model regresi moderasi pada aplikasi SmartPLS. Nah, hari ini saya akan cobakan dulu dengan model regresi untuk satu variabel bebas, satu moderasi, satu variabel terikat. Nah, mungkin lain waktu saya akan share berbagi video berkaitan dengan bagaimana cara membuat moderasi di SmartPLS dengan menggunakan variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu. Tapi untuk video ini saya akan cobakan dengan hanya satu variabel bebas dulu. Baik, saya mulai. Saya punya data. Saya sengaja memberikan latar belakang pada setiap data ini, di mana untuk mempermudah saja sebetulnya ya, untuk mempermudah pengklasifikasian variabel ini. Jadi konstruk ini bagian dari variabel apa gitu, konstruk ini warna ini konstruknya bagian dari variabel apa gitu, lebih ke situ saja sebetulnya ya. Yang kuning ini untuk variabel bebas, yang biru untuk variabel moderasinya, yang putih untuk variabel terikat. Baik. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat data Excel ini sehingga bisa terintegrasi dengan SmartPLS adalah kita copy dulu ini semua. Saya awali copy ini dengan variabel konstruknya ya, jadi tidak semua. Jadi maksudnya ini nomor data 1 sampai 250 kebetulan, kemudian judul tabel saya tidak masukkan. Karena kenapa? Karena ketika sudah di save dalam bentuk CSV yang akan nanti diintegrasikan dengan SmartPLS, maka semua data yang kita save dalam bentuk CSV akan dibaca oleh SmartPLS. Nah, dengan adanya nomor penomoran pada data ini, saya simbolkan dengan subjek gitu ya, 1 sampai 250 ke bawah, maka hal tersebut akan dibaca oleh SmartPLS dan itu akan menjadikan data tersebut error dalam proses estimasi datanya. Maka yang akan kita lakukan adalah setelah ini di blok, kita copy, kemudian kita buka sheet baru, kemudian kita mulai dari kolom A dan baris pertama. Kita mulai dari sini. Nah, kita pastekan di sini. Seperti ini. Oke, kita paste di sini, kemudian kita save as data ini dalam bentuk CSV. Kenapa bentuk CSV? Karena yang mampu diimportkan ke SmartPLS itu dalam bentuk Excel dengan format CSV. Ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Kita klik save as. Kemudian kita save as dalam bentuk, saya save dulu di foldernya di moderasi dengan SmartPLS. Ini kita CSV. Nah, CSV dalam Excel ada beberapa ya, ada yang comma delimited, ada Macintosh, ada MS-DOS. Yang mana yang dipilih? Yang dipilih adalah CSV delimited. Kemudian kita save, kemudian tekan OK, kemudian tekan yes, selesai. Nah, data yang dari Excel sudah terintegrasi
sudah tersave as dalam bentuk CSV yang nanti akan diintegrasikan ke Smart PLS. Baik, data sudah siap. Kemudian kita buka aplikasi Smart PLS dulu. Bagaimana langkah awal? Langkah awal kita bisa klik New Project, kemudian silahkan diberikan nama pada file ini. Kalau saya kasih contoh, misalnya uji coba regresi moderasi misalnya. Kita klik OK. Nah, dia keluar project baru dengan judul uji coba regresi moderasi sesuai dengan judul yang kita tuliskan pada project awal tadi. Nah, bagaimana cara mengimport datanya? Kita bisa klik ini 2 kali. Ini ada keterangan double click to import data. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian Anda silakan cari di mana file yang Anda simpan tadi dalam bentuk CSV. Ini ada keterangannya CSV or TXT. Ya, kita bisa pilih ini yang sudah saya save as tadi. Kemudian klik open. Kemudian klik OK. Nah, dari keterangan yang diberikan oleh Smart PLS, semua data ini keluar. Ya, dalam keterangan indikator, semua data ini keluar. Ini mengindikasikan bahwa data ini secara teknis dapat dikatakan baik dan siap untuk diestimasi. Baik dalam hal kecukupan, syarat entry data gitu ya, bukan dalam artian syarat statistika penelitian. Nanti untuk urusan syarat statistika penelitian nanti kita lihat di setelah proses estimasi berlangsung. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik ke uji coba regresi moderasi. Di sini ada tulisan. Kita double klik supaya indikator di bawah ini itu keluar. Klik 2 kali, double klik. Nah, indikatornya keluar. Nah, untuk membuat model regresi moderasi dibutuhkan proses drag and drop pada indikator. Kita tarik ke layar kerja kita ini. Sebagai contoh, Anda bisa diblok dari konstruk pertama hingga konstruk terakhir pada satu variabel. Misalnya variabel bebas x1 misalnya. Kita mulai dari x11 sampai x18. Ini x11 sampai x18 kita bisa blok. Kemudian kita drag and drop ini di layar datar, ini di layar kerja ini nih. Ya, variabel x1 sampai x8 sudah masuk. Drag and drop ya, tarik, lepas di sini. Kemudian untuk variabel moderasi kita blok, kemudian drag and drop sini, lepas nih. Nanti kita susun. Kemudian sekarang untuk variabel terikatnya atau variabel y di sini ya, kita tarik di sini ya, seperti ini. Kemudian ini kita bisa rapikan posisi konstruk ini supaya tidak saling tabrak. Maka kita bisa klik kanan pada lingkaran merah ini, klik kanan. Kemudian kita posisikan align indikator right gitu ya. Nih. Dia akan ke kanan. Jadi kita bisa atur posisinya mau seperti apa, mau ngadep mana pun bisa gitu ya. Kemudian kita atur sesuai posisi supaya enak melihatnya gitu ya. Ini kemudian saya putar ke bawah dulu. Nah, gitu. Ya, ini akan saya gini. Nah, ini
Pada dasarnya tinggal menghubungkan kemudian model menjadi. Kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Kita rubah dulu latent variable 1, latent variable 2, latent variable 3 menjadi variabel yang kita inginkan. Itu ya, misalnya gini. Bagaimana caranya? Ini, kemudian klik kanan, kemudian rename. Nih. Yang di atas ini, latent variable tulisan yang di atas ini adalah dia akan muncul di model kita, di gambar model kita. Tapi untuk yang di bawah ini, dia akan muncul pada report output estimasi data. Ya, terserah mau dikasih nama yang di atas boleh, yang di bawah boleh. Nah, karena sebagai uji coba saja, maka ini saya kasih simbol X1, kemudian di bawah X1. Ini bisa dirubah misalnya apa gitu ya, atau yang di atasnya yang nama variabelnya ini simbolnya bisa. Ya, tapi saya kasih contoh saja X1 X1, kemudian klik OK. Itu ya, nih ini berubah X1. Kalau Anda kasih nama tadi yang di atas, maka dia akan tertulis di sini. Berikutnya ini moderasi. Ya, saya ulangi, klik kanan kemudian rename. Ini moderasi Z. Ya, Z1. Kemudian tekan OK. Dan ini variabel Y. Klik kanan kemudian rename, kemudian variabel Y1. Y1. Kemudian tekan OK. Nah, sudah berubah. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menghubungkan setiap variabel ini antara variabel bebas ke variabel terikat dan variabel moderasi ke variabel terikat. Jadi dia tidak mau berhubungan dengan variabel bebas, tidak. Ya, nih, selanjutnya saya klik connect. Kemudian dihubungkan saja, diklik kiri, kemudian letakkan pada variabel yang dituju, kemudian klik kiri lagi. Berikutnya yang variabel moderasi kemudian disambungkan ke variabel terikat. Ketika dia berubah dari merah menjadi biru, itu tandanya proses estimasi siap untuk dilakukan. Kalau dia belum biru, berarti masih error, masih belum bisa dilakukan proses estimasi. Oke. Nah, selanjutnya ini kesannya jadi regres berganda saja gitu. Ya, karena ada dua variabel yang mempengaruhi satu variabel. Jadi ada kesannya ada dua variabel bebas mempengaruhi satu variabel terikat. Bagaimana merubah variabel bebas Z1 ini menjadi variabel moderasi? Kita tinggal klik di atas ada moderating effect ya, moderating effect. Kita klik saja moderating effect-nya untuk menjadikan variabel bebas ini berubah menjadi variabel terikat. Berubah menjadi variabel moderasi. Ya, dengan klik moderasi atau moderating effect, kemudian kita disuruh klik variabel mana yang akan dijadikan variabel bebas, kemudian dikoneksikan dengan moderating effect. Misalnya klik yang di sini. Ya, kita selalu mengklik moderating effect pada Smart PLS pada variabel terikat, tidak bisa pada variabel bebas. Nih. Dia tidak mau, ini tidak mau. Ya, tapi kalau dengan variabel terikat dia mau. Ini tinggal diklik saja. Ya, ini keluar. Ya. Nih, dia tanya moderator variabel apa ya? Oh, moderator variabelnya adalah variabel Z. Kemudian independent variabel apa ya? Variabel X. Kemudian tekan OK. Nih, dia akan keluar variabel baru namanya moderating effect. Nih, moderating effect. Nah, kalau sudah keluar moderating effect, kemudian semua variabel ini berubah menjadi warna biru, tadinya warna merah.
berubah menjadi warna biru, maka proses selanjutnya adalah tinggal proses estimasi data. Kita tinggal klik calculate, klik bootstrapping, kemudian tekan OK, start calculation. Kita setting default saja ya, tidak usah dengan berbagai macam settingan. Start calculation, kemudian dia proses kalkulasi berjalan. Apabila data ini tidak ada masalah pada proses estimasi, maka harusnya proses estimasi ini berjalan hingga finish. Ini ada tulisan semuanya finish. Nah, oke, rekan-rekan, saya rasa untuk membuat model moderasi regresi hanya sampai di sini dulu. Nanti untuk interpretasi data saya akan lanjutkan pada video selanjutnya. Mohon di like, subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Kalau ada yang mau berbagi pengetahuan, mau sharing atau apapun itu, silahkan tulis komen di channel ini. Baik, saya rasa itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.